kini kagandang dia. Perkenalkan namaku itu Gaitsa. Ke Jogja lewat Belenggu, Nurul Fikri Saka kebanggaanku. Semarang menuju Jakarta. Hai kawan-kawan, aku mau bercerita. Cikampek, Tasikmalaya. Ayo dengarkan ini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Datu Kalaka, cerita rakyat Kalimantan Selatan yang ditulis oleh Hajah Yustan Azizah dan diterbitkan oleh CV Al-Fasih Mulya. Alkisah, ada seorang datu yang bernama Datu Kalaka yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat karena ia adalah pemimpin masyarakat tersebut. Ceritanya, Datu Kalaka disegani dan dihormati masyarakat, tetapi ia sangat dibenci dan ditakuti oleh Belanda karena ia selalu menang dalam menghadapi Belanda. Teman-teman, Datu Kalaka itu punya kesaktian loh, yaitu bisa menghilangkan diri. Orang Belanda tidak bisa melihat Datu Kalaka, padahal orang biasa saja bisa melihat Datu Kalaka. Aneh ya teman-teman. Berdama, kenapa kita tidak bisa menangkap Datu Kalaka? Jangankan menangkap, melihat saja tidak bisa. Iya tuan, kita juga bingung tuan. Kau pikir caranya? Bagaimana kalau kita adakan sayembara tuan? Siapa yang bisa menangkap Datu Kalaka? Hidup atau mati, kita beri hadiah tuan. Ayo cepat umumkan. Aku sudah tidak sabar ingin menangkapnya. Suatu ketika Datu Kalaka sedang leyeh-leyeh di depan rumah. Dan tiba-tiba ada seorang warga datang menghampirinya. Datu Kalaka, Datu Kalaka, Datu Kalaka. Ada apa? Belanda mencarimu. Mereka ingin membunuhmu. Ayo segera pergi Datu. Ayo cepat pergi. Datu pun berpikir bagaimana caranya bisa meloloskan diri. Sebelumnya Datu hidup berpindah-pindah. Dan bila Belanda tidak menemukannya, Datu akan mulai berkebun dan berladang. Aku harus cepat pergi. Tapi bagaimana caranya ya? Aku harus segera pergi. Bilang saja Allah bersama saya. La haula wala quwata illa billah. Hebat ya teman-teman. Di saat keadaan genting seperti itu, Datu Kalaka tidak memperlihatkan kekhawatirannya di hadapan orang lain. Ia juga tidak ingin hanya menyelamatkan dirinya saja. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, untuk hamba tidak mau kehilangan nyawa di sini, karena hamba masih ingin melawan Belanda. Bantu hambamu ini ya Allah. Dengan terus berdoa dan mengucapkan zikir, Datu terus berpikir keras bagaimana caranya bisa meloloskan diri. Teman-teman, pasukan Belanda sudah memasuki perkampungan. Berdama, kenapa kampung ini sepi? Mana Datu Kalaka? Menurut informasiku, Datu Kalaka ada di sini, tuan. Tapi mana? Ayo cari, sekarang geledah semua. Cari Datu Kalaka sampai lubang tikus sekalipun. Hancurkan kampung ini. Berdama, kalian lambat sekali. Belanda sangat marah. Kampung yang mereka datangi ternyata kosong melompong. Seluruh pasukan Belanda terus mencari Datu Kalaka ke segenap pelosok kampung. Dan tiba-tiba mereka sangat kaget melihat pemandangan aneh. Mau tahu teman-teman? Mau tahu atau mau tahu banget? Kalau mau tahu, dengarkan cerita saya ya. Apa itu? Pasukan, ada ayunan raksasa. Kenapa ada ayunan raksasa di situ? Periksa. Ayo cepat periksa. Belanda sangat kaget melihat ada ayunan raksasa dan bayi besar di dalamnya. Apa ini?
bayi? Kenapa ada bayi di sini? Kenapa tubuh bayi ini tumbuhi bulu-bulu? Aberdahma, kenapa bayi ini? Anak siapa? Siapa bapak ibunya? Waduh, kenapa ini? Kalau bayinya saja sebesar ini, apalagi orang tuanya. Ih, gimana ini? Kita pergi saja, Tuan. Kita tidak akan bisa menangkapnya, Tuan. Pergi, pasukan, kita mundur semua. Akhirnya teman-teman Belanda gemetar ketakutan dan pergi meninggalkan kampung Datu Kalaka. Teman-teman, kalian tahu tidak siapa bayi besar tersebut? Betul teman-teman, bayi tersebut adalah Datu Kalaka yang menyamar menjadi seorang bayi. Teman-teman, kalian pernah tidak berkunjung ke hulu sungai tengah Provinsi Kalimantan Selatan? Di sana masih ada desa loh yang bernama Desa Kalaka. Menurut tetuha masyarakat di sana, ada makam yang luar biasa besarnya. Orang-orang percaya kalau itu makam Datu Kalaka. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang pemimpin harus cerdik dan pemberani, serta seorang pemimpin harus bertanggung jawab dan rela berkorban, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Banyak intan di cempaka, perhiasan para wanita ataupun galuh. Cukup sudah ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.